Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tentang supervisi pendidikan kita akan membahasnya dalam 2 kali pertemuan. Jika pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar supervisi pendidikan, yaitu dari tujuan, prinsip, fungsi, maka kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Sekarang kita masuk kepada materi proses dan teknik supervisi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan itu ada proses dan tekniknya. Tekniknya seperti apa, prosesnya seperti apa, juga tidak sama. Teknik serta proses itu tergantung oleh supervisor dan juga berdasarkan masalah atau asumsi yang akan dilayani. Ini memerlukan teknik yang mana, teknik yang cocoknya seperti apa untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan untuk kali ini kita akan membahas materi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan. Termasuk yang akan coba kita bahas yaitu teknik individu, ada juga teknik kelompok, ada juga namanya teknik tidak langsung dan teknik langsung. Setelah masih banyak teknik-teknik lainnya seperti teknik klimis dan teknik klimix. Baiklah teman-teman semua, semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan di video kali ini. Seperti akan kita ketahui bahwa supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya supervisi tersebut tidak serta-merta terjadi dalam keputusan, akan tetapi terjadi pada sebuah proses yang sangat panjang. Bahkan prosesnya itu bisa tahunan, bisa juga per semester. Kalau memang belum ditemukan solusi, maka kegiatan supervisi tersebut akan tetap berlanjut. Selama proses pendidikan terjadi, maka layanan-layanan supervisi akan terjadi terus-menerus sampai betul terjadinya perubahan signifikan yang lebih baik dalam dunia pendidikan, sampai kualitas guru itu benar-benar berubah. Mungkin baru bisa kegiatan supervisi ini dihentikan. Tapi jika tidak, maka kegiatan supervisi ini akan terus berlanjut dan akan terus berlanjut. Supervisi pendidikan ini adalah suatu proses yang dapat kita maknai bahwa ia adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan dan semuanya beraturan yang berhubungan dengan satu sama lain, yang mana semua kegiatan itu diarahkan pada suatu tujuan untuk meningkatkan skill atau kemampuan guru dalam membentuk layanan untuk proses pendidikan yang lebih baik, untuk proses pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi pendidikan ini secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan artinya kegiatan supervisi ini tidak mungkin tidak direncanakan. Suatu hal yang jika direncanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Suatu hal yang telah direncanakan saja kadang-kadang hasilnya juga tidak baik, apalagi hal itu tidak kita rencanakan. Maka perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam proses supervisi pendidikan. Dan semua rencana itu didesain sedemikian rupa, baik dari segi orangnya, problemnya, kelompoknya, jumlahnya, dan yang lain-lain, agar bisa menemukan fakta yang kemudian menemukan solusi terbaik atau teknik yang tepat yang akan digunakan untuk kegiatan supervisi ini. Proses yang kedua dari proses supervisi pendidikan adalah pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan ini, teknik yang digunakan atau teknik yang dimanfaatkan atau teknik yang dilakukan adalah teknik yang telah direncanakan atau disepakati secara bersama. Jadi, teknik yang sudah kita rencanakan pada langkah awal ini akan kita laksanakan pada proses pelaksanaan agar tujuan yang ingin kita capai dapat segera terwujud. Dan proses yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah diperoleh atau yang telah dicapai oleh supervisi pendidikan itu, dan apakah ada catatan yang harus dibenahi atau diperbaiki untuk kedepannya menjadi jauh lebih baik. Dalam evaluasi ada banyak cara yang dapat dilakukan, yakni seperti wawancara, pengisian angket, bahkan tingkah laku guru dalam proses keberhasilan atau dalam proses keseharian, bisa juga dengan kunjungan teknis, dan semua hal itu dapat dilakukan agar mendapatkan data yang akurat untuk supervisor yang kemudian dijadikan data untuk evaluasi. Dan proses yang keempat adalah tindak lanjut. Guna tindak lanjut ini adalah untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, tindakan apa yang akan dilakukan setelah mengetahui evaluasi sebelumnya, agar yang tidak baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ini. Kegiatan supervisi harus sampai pada layanan memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai prospek dalam bimbingan atas masalah-masalah yang telah ditemukan. Dalam kegiatan supervisi ini memang sangat dibutuhkan instrumen khusus yang isinya mengenai keterampilan belajar, karakteristik, pendekatan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang kita sebut sebagai tindak lanjut ini, sasaran utamanya adalah tetap fokus pada proses pembelajaran. Kemudian kita akan membahas tentang hasil analisis ini yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Jika berbicara mengenai tindak lanjut, kita akan berbicara mengenai proses persoalan hasil analisis, di mana catatan dan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala yang mungkin muncul atau mungkin dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran, karena tidak ada manusia yang sempurna termasuk guru. Pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Umpan balik pada prinsipnya akan memberi pertolongan pada supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut. Dari supervisi. Dari umpan balik, kalau kita coba lihat yang sebenarnya, akan muncul satu komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong guru memperbaiki kinerjanya. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi dua arah yang melakukan pendekatan profesional. Jadi memang ada tuntutan bagi seorang supervisor ini, tidak hanya memberi wawasan, namun juga memberikan kemampuan komunikasi. Jadi seorang supervisor ini harus memiliki komunikasi yang baik, karena dalam pelaksanaan tugasnya dia harus mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat mempengaruhi para guru-guru itu. Dan teknik komunikasi yang harus dikuasai oleh seseorang supervisor agar kita memberikan arahan kepada guru tersebut dapat menerimanya tanpa adanya pemikiran yang merendahkan. Kemampuan komunikasi menjadi satu titik keberhasilan
atau kegagalan dari seseorang supervisor. Jadi di sini jelas bahwa komunikasi adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang supervisor. Untuk menjadi supervisor ini sangat sulit menemukan seseorang yang dibilang mampu dalam menjadi seseorang supervisor, karena syarat untuk menjadi seorang supervisor ini syaratnya sangat luas. Harus memiliki keterampilan berbahasa komunikasi yang baik, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang mungkin akan sulit dipenuhi oleh seseorang. Lalu bagaimana kita melakukan tindak lanjut? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Normalnya ada 3 cara, yaitu yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Kegiatan mereview rangkuman hasil penilaian ini dilakukan sekian lama, sekian bulan, dan bahkan sekian tahun. Proses rangkuman dari hasil penilaian ini dirangkum dulu, kemudian direview satu persatu. Jadi akan memerlukan waktu yang sedikit lama, karena prosesnya harus direview satu persatu. Apabila tujuan supervisi pendidikan itu belum tercapai atau belum dianggap masih memiliki problem dalam bagian tertentu, maka sebaiknya ditentukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses layanan supervisi ini. Cara yang kedua yaitu membuat rencana aksi, dan yang ketiga adalah melakukan implementasi terhadap rencana yang telah dibuat tadi. Jadi rencana yang telah kita buat di awal harus kita lakukan implementasi terhadap rencana tersebut. Ada 5 langkah pembinaan guru dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima adalah melakukan revisi. Itulah 5 langkah yang harus dilakukan oleh seseorang supervisor dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Jadi 5 langkah tersebut harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya agar proses pembinaan guru dalam proses supervisi pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Ada beberapa teknik dalam proses supervisi pendidikan. Teknik yang pertama yaitu teknik individual. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan apabila orang yang diberikan layanan atau yang dihadapi atau orang yang dihadapi itu secara personal atau perorangan yang memiliki masalah khusus. Artinya tidak ada kesamaan dari masalah-masalah yang dihadapi dengan orang lain. Jadi dia harus mengikuti teknik individual atau teknik perorangan. Secara umum teknik ini dikategorikan dalam beberapa macam. Di antaranya yang pertama kunjungan kelas yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena namanya teknik individual, berarti teknik ini memang dikhususkan untuk seseorang, yaitu individual, perorangan. Teknik individual ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga percakapan pribadi, yang keempat saling mengunjungi, dan yang kelima menilai diri sendiri. Yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok ini yaitu teknik supervisi yang dipergunakan secara berkelompok antara supervisor dengan guru-guru dalam jumlah yang banyak yang memiliki masalah supervisi barangkali mirip atau adanya kesamaan dalam masalah. Maka dia akan melakukan teknik kelompok karena masalah yang dihadapinya itu sama. Beberapa jenis dari teknik kelompok. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi guru baru. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengantar guru, terutama guru-guru yang diterima untuk memasuki suasana kerja sebagai seseorang guru
guru yang profesional di sekolah atau di lembaga pendidikan, guru yang memiliki etiket yang baik di sekolah atau di lembaga pendidikan, atau terhadap guru yang menduduki jabatan baru. Jadi perlu pembinaan secara bersama-sama. Jadi mereka dalam kelompok yang mendapatkan layanan secara bersamaan oleh supervisor agar lebih profesional. Misalnya dalam satu sekolah ada beberapa orang guru baru yang masuk, maka guru-guru tersebut akan mendapatkan pembinaan dari seorang supervisor agar bisa menjadi guru yang profesional, guru yang membuat proses pendidikan menjadi lebih baik. Jenis dari teknik kelompok yang kedua yaitu rapat guru. Rapat guru tidak hanya dalam bentuk biasa, tapi ini merupakan jenis atau suatu teknik dari supervisi pendidikan dalam membentuk teknik kelompok. Karena rapat guru ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Yang ketiga yaitu studi kelompok atau guru. Kelompok guru yang dimaksud di sini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pembelajaran yang sama, yang biasanya dapat dilakukan studi bersama untuk mempelajari atau membahas pembelajaran itu secara bersama-sama, sehingga pembelajaran ini dapat ditemukan solusi bagaimana mengajarkannya dengan strategi yang lebih baik, strategi yang lebih sederhana kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu dapat dengan mudah mengerti, dapat memahaminya dengan mudah jika ada teknik atau strategi yang lebih sederhana untuk mempelajari suatu pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah seminar. Bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan untuk mereka memiliki agar lebih bermanfaat dalam pekerjaan mereka. Masih banyak lagi teknik kelompok ini, seperti diskusi, panel, buletin supervisi, teaching, perpustakaan jabatan, dan lain-lainnya. Tapi yang akan kita bahas sekarang yaitu seperti yang di atas, seperti rapat guru, studi kelompok, atau observasi. Lanjut lagi kepada teknik-teknik supervisi. Jika yang pertama tadi adalah teknik individual, yang kedua adalah teknik kelompok, teknik yang ketiga adalah teknik langsung. Teknik langsung ini merupakan teknik yang dilakukan oleh seorang supervisor untuk menyampaikan harapan mereka terhadap guru yang diberikan layanan dengan jelas. Supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada guru untuk perbaikan atau pembinaan dalam proses pendidikan. Dalam konteks pelayanannya, supervisor berharap dan juga berharap kredibilitas terhadap guru yang ada pada lembaga itu dapat menjadi lebih baik. Dan teknik terakhir yang akan kita bahas adalah teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung ini bisa diartikan sebagai dari konsep obrolan atau curhatan yang berbicara suatu problem dari hati ke hati dengan kepala sekolah atau supervisor. Dan itu dipandang sebagai satu titik masalah yang memiliki dampak dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang proses dan teknik dalam supervisi pendidikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita akan bertemu lagi dalam minggu depan dalam materi yang berbeda. Sekian untuk hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.